Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam hangat ya dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Nikmah Imro'atun Sabila Najah sebagai moderator. Selanjutnya ada I'anatul Hasanah dengan Fadia Nur Amalia sebagai pemateri. Yang terakhir ada Iktina Nisa Sabina sebagai notulen. Berhubung saya sudah menyampaikan anggota dari kelompok 2, saya akan menyampaikan sesi selanjutnya. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang terakhir yaitu penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh notulen. Untuk mempersingkat waktu, silakan bagi pemateri menyampaikan materinya. Oke, terima kasih untuk Mbak moderatornya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian nasakh, mansukh, serta syarat berlakunya nasakh mansukh. Materi pertama yaitu pengertian nasakh. Secara etimologi, nasakh memiliki beberapa arti, yaitu nasakh merupakan bentuk masdar dari kata kerja nasakha yansakhu naskhan, yang berarti menghapus. Selain itu, ada beberapa arti nasakh seperti at-tahwil, yang artinya mengubah, an-naql, yang artinya memindahkan, dan al-tabdil, yang artinya menukar. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 101. Sedangkan menurut Al-Zarqani, nasakh secara terminologi memiliki banyak pengertian. Akan tetapi, pengertian yang paling populer dan mendekati kebenaran yaitu nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum syar'i dengan dalil syar'i. Silahkan Mbak, boleh minta tolong dipindahkan. Oke, materi yang selanjutnya ada pengertian mansukh. Mansukh menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus, dihilangkan, dipindah, disalin, atau dinukil. Sedangkan menurut istilah, mansukh adalah hukum syarak yang diambil dari dalil syarak yang pertama, yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum dari dalil syarak baru yang datang kemudian. Materi yang ketiga ada syarat berlakunya nasakh mansukh. Menurut Al-Zarqani dalam kitab Manahilu Al-Irfan fi Ulumi Al-Quran, itu ada 4 syarat, di mana syarat yang pertama yaitu hukum yang mansukh atau hukum yang berlaku abadi seperti hukum akidah. Syarat yang kedua, dalil yang menasakh atau menghapus adalah dalil syar'i, bukan dalil akli atau akal. Syarat yang ketiga, ada dalil yang menasakh atau menghapus datang setelah dalil hukum yang dihapus atau tidak datang secara bersamaan. Syarat dalil yang menasakh atau menghapus dan yang mansukh atau dihapus terdapat pertentangan yang tidak dapat dikompromikan. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Fadia selaku pemateri yang kedua. Terima kasih. Terima kasih untuk pemateri ke-1. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah macam-macam nasakh. Macam-macam nasakh itu ada 4. Yang pertama, yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Menurut Syekh Muhammad Khutbari Baik mengatakan bahwa ulama bersepakat tentang adanya nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak ayat hukum syar'i yang dinasakh dengan ayat lain. Yang kedua, ada nasakh sunnah dengan Al-Quran. Pada macam nasakh ini terdapat 2 pendapat di antara ulama. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan Al-Quran tidak boleh dinasakh dengan sunnah, sebab mereka menganggap bahwa kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam lebih tinggi dari sunnah, sedangkan sunnah adalah sumber pokok ajaran agama Islam kedua yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Pendapat yang lain mengatakan bahwa nasakh Al-Quran dengan sunnah hukumnya boleh. Hal ini
didasarkan kepada pemahaman bahwa sunnah sama seperti Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam nasah yang ketiga itu adalah nasah Al-Quran dengan sunnah, yaitu hukumnya ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasah atau dihapus dengan dalil Al-Quran. Dan yang terakhir ada nasah sunnah dengan sunnah, yaitu hukum yang ditetapkan dengan sunnah kemudian dinasah dengan sunnah juga. Bisa dilanjut, Mbak? Materi yang selanjutnya adalah tentang perbedaan nasah dan tahsih. Dari segi pengertian, tahsih merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasah adalah menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam suatu nasah dan yang sebelumnya telah berlaku. Bisa dilanjut? Dan yang terakhir, materi yang dibahas adalah tentang hikmah nasah dan mansuh, yaitu meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bahwa kehendaknya lah yang akan terjadi, bukan kehendak manusia. Sehingga diharapkan dari keberadaan nasah dan mansuh ini akan mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dialah yang maha menentukan. Yang kedua, kita semakin yakin bahwa Allah maha bijak, maha kasih, dan maha sayang. Karena memang pada kenyataannya hukum-hukum nasah dan mansuh tersebut semuanya untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia. Yang ketiga, mengetahui proses tasri, penetapan dan penerapan hukum Islam, dan untuk menelusuri tujuan ajaran, serta ilatul hukmi atau alasan ditetapkannya suatu hukum. Yang keempat, mengetahui perkembangan tasrih menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Yang kelima, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasah itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Sekian dan terima kasih penjelasan kami sebagai pemateri 1 dan pemateri 2. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih bagi pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk sesi terakhir yaitu penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari paparan yang telah disampaikan oleh pemateri 1 dan 2. Kesimpulan yang pertama yaitu, nasah secara etimologi artinya menghapus, mengubah, memindahkan, dan menukar. Secara terminologi artinya mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i. Mansuh secara bahasa berarti sesuatu yang dihapus. Menurut istilah, mansuh adalah hukum syara yang diambil dari dalil syara pertama, yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum dari dalil syara yang baru. Kemudian yang kedua, syarat berlakunya nasah mansuh menurut Al-Zarqani adalah sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu hukum yang mansuh atau dihapus adalah hukum syariat, bukan hukum yang berlaku abadi seperti hukum akidah. Yang kedua, dalil yang menasah atau menghapus adalah dalil syar'i, bukan dalil akli atau akal. Syarat yang ketiga, dalil yang menasah atau menghapus datang setelah dalil hukum yang dihapus atau tidak datang secara bersamaan. Kesimpulan yang ketiga yaitu memahami nasah mansuh di dalam Al-Quran dapat meneguhkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia, sehingga diharapkan dari keberadaan nasah dan mansuh ini akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih bagi materi dan notulen yang sudah menyampaikan materi serta kesimpulannya.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.